Raut malam menapaki ujungnya. Dengan semeringah sang mentari menyembul di ufuk timur. Dia datang mengabarkan sebuah harapan baru dan suasana yang baru dari hari kemarin. Dedaunan nampak begitu segar diterpa sinar mentari yang berhasil mengeringkan embun yang telah membasahi sekujur kulit dedaunan itu. Sang elang pun menukik tajam mencari ayam hutan yang terlepas dari induknya. Matanya begitu tajam mengawasi setiap gerak yang mencurigakannya. Hutan alas larang pun kini telah hingar-bingar dengan teriakan prajurit dan benturan pedang maupun tombak. Rupanya kedua pasukan kecil itu telah berbenturan. Nampaknya Gajah Mada berniat mempercepat penangkapan orang-orang pelarian itu. Maka ketika Ki Mertaka telah tewas, dia pun telah memberikan tanda bagi Gajah Enggon untuk memimpin prajurit langsung menyergap prajurit Jasa Wiret. Jasa Wiret yang terikat adu tanding dengan Kamandanu nampak geram melihat prajuritnya terdesak. Di sana hanya Pragolopati bersama gurunya Ki Panumerta yang memimpin prajurit-prajurit tersebut. Dia pun tidak dapat mengharapkan Arya Dwi Pangga yang juga terus diburu Ayu Wandira bersama Lata Manjari. Bahkan kemarahannya semakin memuncak saat mengetahui Arya Dwi Pangga hanya berkelit menghindar dan tidak berniat membunuh Ayu Wandira. Dari mulutnya telah keluar sumpah serapah yang tidak habis-habisnya. Bangsat, nah Kamandanu, sekarang terimalah, rupanya aku tidak bisa bermain-main terlalu lama denganmu. Jangan salahkan aku jika kau menemui ajalmu, teriak Jasa Wiret. Maaf Tuan, aku tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Jika Hyang Maha Agung menghendaki nyawaku melalui perantara Tuan, maka aku terima dengan ikhlas, sahut Kamandanu tenang. Lelaki yang tidak lagi muda itu telah pasrah. Kamandanu tahu Jasa Wiret masih mempunyai simpanan dari perguruan lain, namun mempunyai aliran yang sama-sama bersumber pada api. Rasa panas semakin terasa membakar kulitnya. Rasa panas itu memang luar biasa. Cahaya kemerahan dari tubuh Jasa Wiret membuat udara di sekitarnya semakin membara. Nyai Tantina yang melihat kejadian itu tahu bahwa Jasa Wiret telah menerapkan tataran tertinggi dari ajian Komala Agni. Bersama Puspita mereka berjanji untuk membantu Kamandanu. Mereka sadar tidak dapat larut dalam kesedihan, apalagi di sekitar mereka benturan antara pasukan itu telah terjadi. Maka ketika tubuh Jasa Wiret yang telah menyala dengan tangan yang mengembang berkelebat ke arah tubuh Kamandanu, Nyai Tantina dan Puspita segera menyongsong tubuh Jasa Wiret. Raungan keras dari mulut Kamandanu menggema, pertanda kekuatan naga puspa yang telah diterapkannya kembali menerima benturan. Benturan itu tidak terelakkan bersama kekuatan naga puspa, dan dua ajian Komala Agni segera berbenturan dengan ajian Komala Agni milik Jasa Wiret. Tubuh Jasa Wiret terlempar jauh ke belakang. Lelaki itu tidak menyadari jika dirinya mendapatkan benturan itu. Sekuat apapun dirinya ketika menerima tiga kekuatan itu, maka beban itu terlalu besar baginya. Wajahnya terasa terbakar. Tubuhnya melesat dengan cepat menerobos pepohonan yang langsung hangus terbakar, dan segera mendarat jauh dari tempatnya semula. Terlihat warna kehitaman pun telah membakar dadanya. Nafasnya tersengal dengan darah yang keluar dari hidung, mata dan telinganya. Berikutnya lelaki keturunan Ken Umang itu tidak sadarkan diri. Sementara itu hal yang lebih mengerikan telah terjadi pada Nyai Tantina. Tubuhnya telah mengering. Ternyata saat benturan itu terjadinya, dirinya lah yang langsung menerima pukulan telak. Istri mendiang Ki Mertaka itu telah merenggang nyawa tanpa dapat melepaskan nafas terakhir. Langsung luluh, yang tersisa hanya tubuh yang hancur dan mengering. Beruntungnya Puspita tidak langsung mendapatkan pukulan itu. Tubuhnya pun terlindungi kekuatan naga puspa Krishna dari Kamandanu. Hanya saja tubuhnya terasa tidak mampu digerakkan. Dari mulutnya pun telah mengucur darah segar. Bahkan nampak di pundaknya telah menghitam terbakar. Kamandanu pun tidak mampu menahan kekuatan Komala Agni yang sangat dahsyat itu. Tubuhnya melesat membentur sebatang pohon beringin raksasa. Sesaat matanya terbuka. Namun ketika rasa sesak dan panas yang terasa membakar tubuhnya membuat daya tahan tubuhnya melemah, berikutnya Kamandanu tidak sadarkan diri. Ayu Wandira dan Lata Manjari yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam dengan nafas tersengal.
Namun ketika kesadaran mereka pulihnya, keduanya segera memburu tubuh Kamandanu dan Puspita yang terbaring lemah tidak sadarkan dirinya. Arya Dwi Pangga hanya berdiri tanpa mampu berbuat apa-apa. Terasa kakinya keluh melihat benturan itu, tubuhnya segera terduduk dengan nafas yang tersengal-sengal. "Eyang cantik, cepat berikan pil ini pada Eyang Kamandanu," kata Lata Manjari sembari menjulurkan tabung pil pada Ayu Wandira. Sedangkan dirinya dengan sigap menyalurkan tenaga murni pada tubuh Puspita. Ayu Wandira pun berusaha menyadarkan Kamandanu yang tergolek lemah. Tangisnya telah membuncah. Dia terus memijit persendian tubuh Kamandanu. "Jangan sentuh bagian itu, Nyai," seru seseorang berjubah putih yang tiba-tiba datang dari lebatnya pepohonan. Lanjutnya, "Marilah ikut aku ke padepokan. Aku akan membawa Tuan Kamandanu, dan muridku akan membawa serta Cah Ayu Puspita." "Siapakah paman ini?" tanya Ayu Wandira di tengah tangis dan keheranannya melihat orang tua itu mengenal Kamandanu dan Puspita. Orang tua yang tidak lain itu adalah Resi Rengga, orang yang memang dikenal dengan baik oleh Arya Kamandanu. "Sebaiknya kita cepat membawa mereka. Percayalah, aku mengenal Tuan Kamandanu dan Tuan Kamandanu pun mengenal aku," sahut Resi Rengga. "Tapi bagaimana dengan jasad Paman Mertaka dan Bibi?" kata Lata Manjari. "Biarlah murid-muridku yang membawa mereka serta, sedangkan yang lain akan membantu prajurit Majapahit menangkap prajurit Sadeng yang tersisa itu," jawab orang tua itu dengan tenang. Ayu Wandira dan Lata Manjari tidak mempunyai pilihan lain. Mereka hanya bisa mengikuti orang berjubah putih itu, pakaian yang hampir mirip dengan pakaian Kamandanu. Dari dalam hati mereka pun percaya orang tua itu tidak berniat buruk. Itu terlihat dari pancaran wajahnya yang nampak memberikan ketenangan. Demikianlah akhirnya mereka segera meninggalkan tempat itu. Ayu Wandira tidak memperdulikan Arya Dwi Pangga yang dari kejauhan terduduk dengan pandangan kosong. Ayu Wandira pun sadar tidak dapat segera membunuh Arya Dwi Pangga. Perhatiannya kini terpusat pada pamannya. Ayu Wandira tidak mau lagi kehilangan orang-orang yang disayanginya. Cukup lama Arya Dwi Pangga terdiam. Arya Dwi Pangga mencoba melihat sekelilingnya. Dari kejauhan dia melihat prajurit Sadeng yang semakin terdesak. Apalagi dengan datangnya murid-murid orang yang dikenalnya itu membuat keadaan prajuritnya semakin terjepit. Akhirnya Dwi Pangga memutuskan meninggalkan tempat itu. Dengan langkah gontai dia menyusuri semak di mana terlihat bekas hutan yang terbakar. Tanpa disadarinya dia telah menuju arah di mana tubuh Jasa Wiret terbaring tidak sadarkan diri. Sementara itu Gajah Mada telah terlibat pertarungan hebat dengan Ki Panumerta. Sepertinya Gajah Mada berniat benar-benar menghabisi orang tua bongkok itu. Sebagaimanapun hebatnya orang tua itu, nampaknya dia kewalahan menghadapi Gajah Mada. Bersama mereka memutuskan menggunakan kekuatan puncak mereka. Tubuh Gajah Mada telah membiru, lambang puncak kekutannya. Sedangkan Ki Panumerta telah menerapkan ajian Komala Agni hingga ke puncak. Di sekitar mereka terlihat pepohonan yang telah meranggas, hingga pada akhirnya keduanya dengan deras membenturkan kekuatan itu. Sebuah kekuatan yang sangat mengerikan. Tubuh Gajah Mada yang membiru seperti menggulung tubuh Ki Panumerta. Terdengar teriakan keras dari mulut orang tua itu. Suara melengking kesakitan. Benar saja setelah warna kebiruan itu memudar, nampak tubuh Ki Panumerta remuk tidak bertulang. Sungguh aneh, tanpa darah yang keluar. Tubuhnya hanya dilindungi kulit dan daging yang masih utuh namun tergolek tanpa tulang. Setiap tulang yang menyangga dagingnya telah remuk seperti kaca yang terpecah. Tanpa tersisa, hingga orang tua itu menghembuskan nafasnya dengan rasa sakit yang luar biasa hebatnya. Gajah Mada pun terlihat duduk bersedakap mengatur pernafasannya. Dadanya yang terasa diaduk lamat-lamat mulai kembali teratur. Cukup lama Gajah Mada mencoba meredakan rasa himpitan dan rasa panas di dalam tubuhnya. Gajah Enggon pun dengan mudahnya melumpuhkan Pragolopati. Pemuda pedukuhan Kurawan itu sepertinya tidak ingin mati dengan cepat. Dengan tanpa malu dia menyembah kaki Gajah Enggon memohon pengampunan. Gajah Enggon nampaknya tidak sampai hati membunuh anak muda itu, yang akhirnya diserahkan pada prajurit. Sedangkan prajurit yang tersisa tidak banyak lagi pun segera menyerahkan diri. Mereka tidak lagi mempunyai gairah.
apalagi mereka tidak mempunyai pemimpin yang dapat diandalkan. Maka ketika matahari telah mencapai puncak pertempuran di hutan itu berhenti dengan sendirinya. Kedua korban telah berjatuhan, tidak sedikit prajurit Majapahit pun gugur di hutan itu. Gajah Mada pun segera memerintahkan prajuritnya mengikat semua tawanan, kemudian dibawa di tempat yang lebih lapang. Sebagian lagi segera menguburkan prajurit yang tewas, baik dari prajurit Majapahit maupun prajurit Sadeng, termasuk mayat Ki Panumerta. Jadi Kakang Kamandanu terluka, kata Gajah Mada di hadapan seseorang prajurit yang berdiri bersama salah seorang murid Sekarwangi, murid Padepokan Sekarwangi yang sebenarnya juga dikenal dengan baik oleh Gajah Mada. Dia adalah Panjura, orang yang dulu Gajah Mada kenal di Pedukuhan Besuki. Panjura memberikan keterangan pada prajurit untuk memberikan laporan bahwa Kamandanu telah terluka. Apakah itu benar, Panjura, tanya Gajah Mada sambil memandang Panjura yang duduk dengan hormat. Benar Gusti, saat ini Eyang Guru membawa Tuan Kamandanu di Padepokan bersama Nini Puspita, jawab Panjura dengan hormat. Baiklah, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih pada kalian. Dengan kehadiran kau bersama teman-temanmu mempercepat kami meringkus buronan Majapahit itu, kata Gajah Mada sambil tersenyum. Untuk sementara kalian beristirahatlah. Setelah itu kami akan mengikuti kalian ke Padepokan Sekarwangi, lanjut Gajah Mada. Baik Panjura maupun prajurit yang menghadap mengangguk hormat. Mereka pun segera pergi meninggalkan Gajah Mada. Adi, kau tetap di sini. Jika mereka sudah cukup beristirahat, bawalah mereka ke Padepokan Sekarwangi. Panjura dan teman-temannya akan menunjukkan jalannya, kata Gajah Mada pada Gajah Enggon yang sejak tadi telah berada di samping Gajah Mada. Baik Kakang, terus Kakang akan kemana, tanya Gajah Enggon. Aku akan melihat pertarungan Jambu Nada dan Layang Samba, sahut Gajah Mada pelan. Sejenak Gajah Enggon terdiam, memandang Gajah Mada dengan seksama. Apakah Kakang tidak istirahat dulu? Lihatlah tubuh Kakang masih belum pulih, benar. Gajah Mada tersenyum kemudian berdiri. Lihatlah tubuhku tidak mengalami sesuatu yang berlebihan. Aku masih cukup kuat jika hanya sekadar berjalan. Gajah Enggon menghela napas panjang. Dia tahu benar sifat Gajah Mada yang tidak dapat ditahan jika telah menjadi kehendaknya. Dengan berat hati Gajah Enggon hanya bisa mengangguk dan mencoba tersenyum melihat tubuh Gajah Mada yang segera menghilang di balik rimbunnya pepohonan. Kini hutan di sekitaran bekas peperangan kecil itu nampak lengang. Beberapa prajurit telah beristirahat sambil membuka perbekalan yang masih tersedia. Bergantian mereka menjaga tawanan. Gajah Enggon sengaja memberikan waktu yang cukup lama bagi mereka beristirahat. Sementara itu, setelah beberapa lama menyusuri hutan alas larang, Gajah Mada segera dapat menemukan pertarungan sengit yang masih terjadi antara Layang Samba dan Jambu Nada. Nampak keduanya bercucuran keringat di bawah terik matahari. Pertarungan itu memang sedikit demi sedikit bergeser hingga sampai pada sisi hutan yang jarang terdapat pepohonan yang besar. Hanya beberapa pohon yang nampak menjulang. Layang Samba, menyerahlah. Kekuatan kalian sudah hancur, teriak Gajah Mada. Layang Samba yang mendengar teriakan itu segera melompat mundur beberapa jarak dari Jambu Nada. Nampak Jambu Nada tidak memburunya. Pemuda tampan itu hanya berdiri melihat Layang Samba yang telah meloncat beberapa tongkat ke belakang. Gurumu telah tewas, prajurit kalian pun sudah menyerah, lanjut Gajah Mada. Jahanam, aku tidak percaya kalian dengan mudah melakukan hal itu, sahut Layang Samba dengan menggeram. Terserah padamu, kini kau hanya sendirian, kau pun tidak akan mampu mengalahkan Jambu Nada. Sebaiknya kau menyerah, jawab Gajah Mada berdiri dengan mata tajam menatap Layang Samba. Kakang Wiret akan menyelesaikan prajurit kalian, sahut Layang Samba keras. Nampak kegetiran dalam hatinya mendengar pernyataan Gajah Mada. Jasa Wiret pun sudah menemui ajalnya. Kalaupun tidak mati maka dia akan mengalami luka berat dan pasti tidak sanggup bertarung dengan kami. Tidak ada yang dapat kau lakukan lagi, kata Gajah Mada. Kurang ajar, apa kau pikir aku takut? Kerahkanlah seluruh prajurit Majapahit. Aku tidak akan gentar menghadapi kalian. Sekarang aku akan membunuh kalian berdua, setelah itu aku akan membumi hanguskan Majapahit, teriak Layang Samba.
Marilah kita buktikan, Tuan Sela Jambu Nada. Aku rasa tidak perlu membawa prajurit Majapahit. Bukankah dari semula kita bertarung, Tuan belum berhasil mengalahkanku? Lanjut Jambu Nada mencoba memanfaatkan kemarahan Layang Samba. Dengan rasa marah yang semakin membuncah, Layang Samba mengalihkan serangannya pada Gajah Mada. Namun dengan sigap Jambu Nada meloncat dan menepiskan tubuh Layang Samba. Apakah Tuan takut menghadapiku? Sehingga Tuan mengalihkan serangan, Tuan, kata Jambu Nada kembali memancing kemarahan Layang Samba. Sementara itu Gajah Mada segera menjauhi pertarungan itu. Walaupun telah meningkatkan tenaga murninya hingga ke puncak, terasa dadanya masih merasakan sesak yang teramat kuat. Apalagi tenaganya belum pulih benar. Luar biasa, desis Gajah Mada. Tanpa menjawab pertanyaan Jambu Nada, Layang Samba kembali meloncat, mencoba menyarangkan seleret sinar kemerahan dari kedua matanya pada tubuh Jambu Nada. Kemarahannya benar-benar telah sampai pada batasnya. Rasa benci dan muak telah memenuhi isi dadanya. Kembali ledakan hebat terjadi, keduanya ternyata telah kembali berbenturan. Layang Samba yang telah kehabisan akal itu terus memburu Jambu Nada. Namun hanya umpatan yang keluar dari mulutnya. Setiap kali benturan terjadi, maka keduanya merasakan sesak yang menghimpit dada mereka. Jika saja orang kebanyakan, mungkin akan langsung remuk menjadi debu. Ternyata perkataan Gajah Mada ditambah dengan pancingan Jambu Nada telah membuat Layang Samba seperti kesetanan terus memburu Jambu Nada, dan itulah yang membuatnya lengah. Tenaga mereka semakin terkuras. Bagaimanapun juga mereka adalah manusia biasa yang mempunyai keterbatasan. Jambu Nada semenjak awal mencoba mencari titik kelemahan Layang Samba. Dia mengetahui setiap terjadi benturan dengan Layang Samba, maka putra Empu Tong Bajil itu berusaha melindungi pusar kepalanya. Hingga Jambu Nada memutuskan kelemahan Layang Samba terletak pada pusarnya itu. Namun selama ini Jambu Nada kesulitan untuk dapat menyentuh pusarnya. Karena tubuh Layang Samba yang sangat licin seperti belut, dapat menghindar dengan gesit jika Jambu Nada berusaha menggapai pusarnya. Namun kali ini Layang Samba melupakan hal itu. Amarahnya yang telah meluap membuatnya gelap mata. Tanpa banyak berpikir dia meloncat dan sengaja membenturkan tangannya. Namun Jambu Nada memilih lain, dia tidak merentangkan tangannya, namun sengaja memberikan tubuhnya sebagai titik pusat benturan. Layang Samba yang melihat hal itu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan seluruh kekuatan yang ada padanya, dia menghentakkan tangannya pada dada Jambu Nada. Namun alangkah terkejutnya Layang Samba, rupanya Jambu Nada menaikkan tubuhnya sedikit dan tepat tangan Layang Samba menyentuh perut Jambu Nada. Saat itulah Jambu Nada memusatkan seluruh kekuatannya pada kedua matanya. Telak matanya mengeluarkan seleret sinar yang amat jernih dan menghantam pusar Layang Samba. Layang Samba yang mengetahui gerakan itu terkejut bukan kepalang. Namun waktu yang sesaat itu telah membuatnya terlambat untuk menghindar. Tubuhnya menggigil dan merasakan sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Awalnya tubuhnya merasakan dingin yang luar biasa mengaliri darahnya. Namun lamat-lamat darahnya seperti diaduk dengan hebatnya, diputar dan dipecahkan melalui saraf-saraf serta persendiannya. Layang Samba berteriak sekencang-kencangnya, menahan rasa yang kemudian seperti terus bergolak menghimpit dan menguras darahnya. Tubuhnya seperti cacing kepanasan menggelepar menahan persendiannya yang terasa semakin menyimpit dan terasa keluh. Dan kemudian kabut hitam melesat begitu cepat keluar dari pusar kepalanya, membumbung tinggi menuju langit-langit dan pecah oleh sinar matahari yang terik. Tubuh Layang Samba mengingil dengan mata berdelik menahan sakit yang luar biasa pada seluruh persendiannya. Berikutnya pemuda itu tidak sadarkan diri dengan darah yang keluar deras dari sela bibirnya. Sementara itu Jambu Nada yang terpental ke atas mencoba mencari keseimbangan. Namun ternyata sulit baginya. Perutnya yang terkena libasan Layang Samba telah membuatnya merasakan mual yang luar biasa. Perutnya seperti diaduk dengan kuatnya. Berikutnya tubuhnya terjatuh ke tanah seperti ranting yang jatuh. Dari mulutnya menyembur darah kehitaman. Dengan cepat Jambu Nada memusatkan pikirannya. Cahaya putih yang jernih makin menyala mengelilingi tubuhnya. Gajah Mada segera memburu tubuh Jambu Nada.
namun dengan cepat dia berhenti ketika matanya takjub melihat sinar yang begitu jernih menghiasi kulit jambu nada. Cukup lama patih daha itu terpana, sehingga lamat-lamat sinar itu memudar, yang pada akhirnya menghilang dari tubuh jambu nada. Jambu nada terpejam mengatur pernafasannya, darah yang mengalir dari sisi birinya nampak mulai mengering. Akhirnya pemuda itu membuka matanya. "Bagaimana keadaanmu, Nada?" tanya Gajah Mada dengan wajah yang nampak khawatir. "Aku tidak apa-apa, Paman. Mungkin butuh istirahat beberapa hari. Tenagaku akan seperti sedia kala," sahut jambu nada tersenyum. Terlihat Gajah Mada menguraikan wajahnya yang tegang, dan membalas senyuman jambu nada. "Di mana ayah, Paman?" tanya jambu nada setelah beberapa saat mereka terdiam. Dengan wajah yang sendu Gajah Mada menatap sebatang pohon besar di depannya. "Paman, apakah ayahku baik-baik saja?" tanya jambu nada lagi setelah tidak mendapatkan jawaban. "Aku belum mengetahuinya, Nada. Tapi menurut Panjura Kakang Kamandanu terluka," sahut Gajah Mada pelan. Seketika wajah jambu nada memucat, kekhawatiran segera mengisi perasanya. "Di mana ayahku, Paman? Tolong antarkan aku, Paman," kata jambu nada berusaha berdiri namun terasa persendiannya lemah hingga tubuhnya terduduk lagi. "Tenanglah, Nada, Kakang Kamandanu berada di Padepokan Sekarwangi. Ki Resi Rengga telah membawanya ke sana," sahut Gajah Mada sambil memegang tubuh jambu nada. "Eyang Resi Rengga," desis jambu nada. "Benar, Nada. Sepertinya beliau juga berada di tempat ini. Bahkan murid-muridnya telah membantu prajurit kita termasuk Panjura," kata Gajah Mada menenangkan jambu nada. Lanjut Gajah Mada, "Sebaiknya kau beristirahatlah dulu barang sejenak." "Baiklah, Paman. Semoga ayahku tidak apa-apa," kata jambu nada melemah. Setelah beberapa lama beristirahat jambu nada merasakan getaran aneh, kemudian matanya berpaling ke belakang. Namun mendadak wajahnya menampakkan keterkejutan. "Paman, di mana Tuan Layang Samba? Bukankah tadi tubuhnya berada di sana?" kata jambu nada sambil menunjuk semak-semak dekat sebuah batu besar. Gajah Mada pun segera meloncat dan melihat sekitaran semak itu. Namun dia tidak melihat apa-apa, tidak hanya berhenti di situ. Tubuhnya segera berkelebat mencari jejak di sekitaran tempat itu. Namun dengan kecewa Gajah Mada kembali menemui jambu nada. "Sepertinya seseorang telah membawanya, Nada," kata Gajah Mada tanpa dapat menutupi rasa kekecewaannya. "Seseorang? Siapa, Paman?" tanya jambu nada cepat. "Aku tidak tahu, Nada. Menilik keadaannya tidak mungkin dia dapat pergi sendiri. Pastinya dia terluka parah, melebihi darimu," jawab Gajah Mada. "Tapi untuk sementara kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Sebaiknya kita segera pergi. Kau perlu mendapatkan perawatan lanjutnya." "Tapi tubuhku masih lemah, Paman," kata jambu nada. "Aku akan menggendongmu," sahut Gajah Mada. "Ah, Paman, mana pantas aku digendong, Paman," kata jambu nada menunduk. Bagaimanapun juga orang yang berada di depannya itu adalah pembesar Majapahit. Hanya saja permintaan Gajah Mada untuk tidak memanggilnya Gusti, itu karena keakraban yang telah terjalin semenjak mereka bersama pertama kalinya ke hutan itu. "Apanya yang tidak pantas?" kata Gajah Mada. "Sudahlah, janganlah membantah. Sepertinya Adi Enggon dan yang lainnya telah meninggalkan hutan ini. Mereka menyusul Kakang Kamandanu di Padepokan Sekarwangi." Jambu nada hanya bisa menurut ketika Gajah Mada memberikan pundaknya. Jambu nada segera bergayut erat di belakang Gajah Mada. Berikutnya Gajah Mada membopong tubuh jambu nada meninggalkan sekitaran hutan alas larang itu. Tanpa kesulitan dengan menerapkan ilmu peringan tubuhnya, Gajah Mada melesat berkelebat di antara pepohonan.